Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan semua, gimana ada dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya lagi bareng-bareng belajar nih, tapi MD spesial mau berbagi bareng-bareng belajar lah tentang hadro. Jadi kalau hadro itu ini alatnya, ada yang bilang alat berwarna, ada yang bilang ciring, juga ada yang bilang itu tuh pen kepet ini. Nah kalau untuk ini bas, kalau ini terbuka, kalau yang ini tam-tam, ini tam-tam, masih ada yang lainnya. Baik. Nah, jadi dalam hadro itu ada istilahnya kunci A ataupun B. Nah untuk part yang pertama ini saya akan beritahukan kunci A. Itu kita harus tahu rumusnya dulu. Nanti insyaallah kapan-kapan nanti saya akan ditulis. Ini sebenarnya untuk pengetahuan kita semua dulu. Nanti kalau seandainya sudah berjalan, istilahnya apa ya? Dia gampang dihafal. Nanti saya tulis kuncinya. Jadi untuk kunci A itu apa namanya? Tak, cuma dung sama tak nih kalau untuk masalah kecimpring ini. Yang penting kita pertama itu harus bisa membedakan antara dung sama antara tak. Kalau ini dung tak, itu kita harus bisa membedakan antara tak sama dung dulu. Untuk dung kita kerucutkan dulu seperti ini, lalu kita tampuk tangan. Tuh, suaranya dia tutup, dung. Kalau taknya itu di samping sini, kita buka jarinya, kita buka tak. Nah, jadi kita harus bisa membedakan dulu suara dari alat hadro ini ya, dari kecimpring ini. Kita harus bisa membedakan antara dung dan tak. Nah untuk kunci yang A itu, kuncinya adalah dung tak, dung tak, dung tak. Nah nanti saya tulis ya. Itu untuk pertama kita putar aja, cuma dung tak, dung tak, dung tak, terus bolak-balik. Nanti insyaallah kita akan bahas ini mendetail satu persatu. Ini untuk perkenalan dulu, terutama untuk teman-temanku semua yang ada di dimanapun berada. Kiranya kalau seandainya ada pertanyaan, tinggal komen di kolom komentar ya. Istilahnya apabila ada pertanyaan atau ada seperti apa, nanti insyaallah kita saling berbagilah, saling sharing, istilahnya seperti itu. Jadi untuk gampang kita, sebelum kita bisa memain hadro, bisa memain kecimpring ini, itu satu, kita harus hobi dulu. Kita harus hobi dulu tentang alat musik hadro. Jadi kalau kita
hobi ataupun suka, nah insya Allah dalam mudah kita menjalankan atau menghafal konsekuensi dari alat hadri ini ya. Jadi seperti itu. Untuk pemula dibiasakan ini pengalaman saya pribadi itu kita hafal dulu tuh, nanti insya Allah saya tulis nanti. Jadi contohnya seperti ini, tak. Pertama kalau untuk awal biasanya pakai dung, baru tak, itu kita harus hafal dulu di lisan nih, kita hafal dulu. Kalau kita udah hafal, penerapan di dalam alatnya nanti kita sambil ngikutin nih suara itu ada contoh. Nah, suara dan tepukan tangan ini harus sinkron, kita harus sama lah istilahnya ya, harus sama. Jadi kalau kita cuma melihat di tulisan atau kadang kita sambil lihat nih lama, tapi kalau kita bisa menghafal kunci-kuncinya itu semua, itu nanti bisa mulut ikut sambil tangan juga ikut, istilahnya mengikuti irama mulutnya. Jadi untuk alat hadri ini sebenarnya gampang dan mudah, tergantung kitanya. Kalau kita suka ataupun kalau kita hobi dengan alat ini, itu bisa dengan mudah namanya menghafal kunci-kunci dalam alat apapun. Jadi kuncinya kita harus hobi dulu, terus kita bisa menghafal tentang kunci-kuncinya, baru kita nanti disinkronkan praktekkan dengan sholawat. Emang agak sulit. Terus pertama itu mungkin untuk pemula awal pasti kita itu tangan ini sakit karena kita pegang ini terus. Tapi kalau lama kelamaan itu nanti udah terbiasa, udah enggak sakit lagi. Ya mungkin kalau seandainya ada pertanyaan ataupun ada saling berbagi, pun saya salah, tolong di komen, di kolom komen ya. Nah, ini untuk pemulanya, kalau ini antara mulut dengan tangan kita harus dibiasakan. Jadi kalau udah dibiasakan itu nanti kita enak jadinya. Nah, jadi itu seperti itu. Dan nantinya biar kita itu enggak bingung. Kalau seandainya kita lihat di buku enggak diapa di mulut, itu nanti kita bingung. Kita sambil melihat jadi nggak sesuai dengan ketukan, nggak sesuai. Jadi kalau ada ketukan, nanti kita coba bedakan dulu nih. Daerah tak, bisa membedakan ya. Suaranya enak semuanya. Jadi kalau untuk perawatan alat hadri ini sebenarnya mudah. Yang penting kita jangan sampai kena hawa dingin, jangan sampai kita ditaruh di terus saran untuknya juga harus jangan seperti ini santannya tuh ya, itu akan merusak nanti kulit pada ini. Jadi ditangkripin nih, ditangkringin kalau bisa, jangan sampai kita kena hawa dingin. Nah, mungkin sekian dulu kali ya. Nanti kita sambung lagi di part yang kedua. Kalau seandainya ada pertanyaan, tinggal komen di kolom komentar. Kita saling sharing aja lah, kita berbagi. Seandainya saya ada yang salah ataupun tolong diingatin lah, namanya kita sama-sama belajar ya.
Karena saya juga kafir, satria abadi yang harus belajar sampai mati. Itu aja. Sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.